wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Devitriani dengan NPM 236210096. Saya di sini ingin memenuhi mata kuliah keamanan informasi dengan judul cara menginstal autopsi dan juga memecahkan permasalahan pada bug, chameleon, Trojan horse, worm, dan virus. Angka pertama, saya akan masuk ke halaman Chrome, lalu ketik autopsi. Lalu masuk ke dalam web autopsi digital forensik, lalu tekan download. Selanjutnya klik download 64 bit. Oke, sudah mulai terdownload. Kita install ulang ya. Yes. Klik ini. Next. Browser. Oke. Next lagi. Install. Tunggu hingga statusnya berubah. Oke, sudah. Tekan yes. Oke, finish. Oke, sudah terdownload ya. Lalu klik 2 kali masuk ke dalam aplikasi autopsi. Lalu tekan allow. Cara pakainya tinggal klik di case, klik nama yang akan digunakan, misalnya malware. Case-nya ada di user OneDrive. Oke. Ada di volume. Select, lalu klik next. Mungkin nomornya 1, 2, 3, 4. Nama sebenarnya itu nama yang akan melakukan autopsi. Misalnya saya Revalina Devitriani. Apa? Emailnya adalah misalnya match-nya adalah no specified management system, tidak ada ruang yang dipakai, jadi saya akan finish saja. Creating case database.
Oke, sudah. Ini generate new host, name based on the data source name, langsung ketiknya aja, langsung next. Bisa memilih ada disk, image, or VM file, local disk, logical files, unallocated speech file, autopsy logic kernel, dan XRY text export. Saya pakai local disk saja misalnya, contoh. Di sini select disknya. Jadi sudah select disk, langsung aja. Masukkan data yang akan dimasukkan, misalnya kalau nggak ada, contohnya kulit XML. Mungkin ini saja sampai di sini. Selanjutnya nanti akan konfigurasinya dan ada data source-nya. Karena saya tidak punya, jadi saya cuma bisa menjelaskan sampai sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang bisa digunakan oleh autopsi, misalnya ada malware dan teman-temannya. Ya, itu saja. Sini saya akan menjelaskan cara penggunaan autopsi pada keamanan informasi. Yang pertama, pada permasalahan investigasi kejadian injection SQL akibat bug di modul login aplikasi e-commerce. Memahami kasus injeksi SQL. Injeksi SQL adalah jenis serangan yang dimana penyerang menyuntikkan kode SQL berbahaya ke dalam input data yang diberikan pengguna. Tujuannya bisa untuk mengakses data sensitif, memodifikasi data, atau bahkan mengambil alih kontrol atas database. Dalam kasus modul login e-commerce, penyerang bisa mengeksploitasi kerentanan ini untuk mendapatkan akses ke akun pengguna lain atau bahkan akun administrator. Langkah-langkah untuk melakukan investigasi kejadian ini yaitu pertama, menganalisis image disk, membuat salinan forensik dari sistem yang terinfeksi untuk memastikan integritas data dan mencegah perubahan yang tidak diinginkan. Kedua, mencari bukti, menemukan bukti-bukti aktivitas penyerangan seperti file log, file konfigurasi yang dimodifikasi, dan jejak eksekusi perintah SQL yang berbahaya. Lalu yang ketiga yaitu rekonstruksi timeline, memahami urutan kejadian serangan dengan menganalisis timestamp dari berbagai aktivitas. Lalu yang keempat, mengidentifikasi root cause, menemukan akar penyebab dari masalah yaitu bug dalam kode aplikasi yang memungkinkan terjadinya injeksi SQL. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu akuisisi image disk, buat salinan forensik dari server web aplikasi e-commerce yang terinfeksi. Pastikan proses akuisisi dilakukan dengan benar untuk menjaga integritas data. Lalu yang kedua yaitu analisis awal, periksa informasi dasar sistem seperti sistem operasi, aplikasi yang terinstal, dan konfigurasi jaringan. Lalu identifikasi modul login yang menjadi target serangan. Yang ketiga, analisis log. Periksa log server web, log database, dan log sistem untuk mencari entry yang mencurigakan. Lalu cari pola yang tidak biasa seperti permintaan HTTP yang aneh atau query SQL yang tidak valid. Perhatikan timestamp untuk menentukan waktu kejadian yang terjadi. Analisis file. Cari file-file yang mencurigakan seperti file backdoor, shell, atau file konfigurasi yang dimodifikasi. Periksa file aplikasi untuk mencari pesan error atau peringatan yang terkait dengan serangan. Selanjutnya yaitu rekonstruksi timeline. Gunakan fitur timeline analisis di autopsi untuk membuat garis waktu dari berbagai aktivitas yang terjadi sebelum, selama, dan setelah serangan. Lalu identifikasi urutan kejadian dan temukan korelasi antar berbagai peristiwa. Lalu selanjutnya yaitu analisis network traffic. Jika memungkinkan, analisis traffic jaringan untuk melihat koneksi yang mencurigakan ke server eksternal, cari bukti komunikasi antar penyerang dan server yang terinfeksi. Lalu analisis kode. Jika memungkinkan, analisis kode sumber dari modul login untuk mengidentifikasi kerentanan yang dieksploitasi, cari bagian kode yang tidak memvalidasi input penggunaan dengan benar. Selanjutnya yaitu analisis pola perilaku penipuan yang berkamuflasi sebagai perusahaan ternama, di mana virus yang dipakai yaitu Chameleon.
Langkah-langkah untuk melakukan identifikasi ini adalah akuisisi data yang pertama, mengumpulkan semua data yang relevan seperti salinan email, situs web, dokumen, dan log server. Buat salinan forensik dari data-data tersebut untuk memastikan integritas data. Lalu, analisis email. Cari pola dalam email seperti penggunaan bahasa yang tidak formal, permintaan uang yang mendesak, atau penggunaan alamat email yang mencurigakan. Analisis header email untuk melacak asal-usul email. Selanjutnya yaitu analisis situs web. Analisis kode sumber situs web untuk menemukan kode yang mencurigakan seperti script yang digunakan untuk mencuri data atau redirect ke situs lain. Periksa registrasi domain dan informasi server untuk mengidentifikasi pemilik sebenarnya dari situs web. Selanjutnya yaitu analisis dokumen. Periksa dokumen untuk menemukan tanda-tanda manipulasi seperti watermark yang tidak biasa, kesalahan tata bahasa atau informasi yang tidak konsisten, dan lalu bandingkan dokumen dengan dokumen asli dari perusahaan yang ditiru. Dan yang terakhir yaitu rekonstruksi timeline. Buat garis waktu kejadian untuk memahami urutan peristiwa penipuan. Lalu identifikasi titik waktu di mana korban pertama kali dihubungi, tindakan apa yang diambil oleh korban, dan kapan korban menyadari bahwa mereka telah ditipu. Selanjutnya, investigasi kejadian kerusakan data akibat logic bom yang diaktifkan pada tanggal tertentu. Langkah pertama yaitu akuisisi image. Buat salinan forensik dari sistem yang terinfeksi, pastikan proses akuisisi dilakukan dengan benar untuk menjaga integritas data. Lalu analisis log. Periksa login sistem, log aplikasi, dan log keamanan untuk mencari entry yang mencurigakan pada tanggal dan waktu kejadian. Cari pesan error, peringatan, atau aktivitas yang tidak biasa. Selanjutnya yaitu analisis file. Cari file yang diubah atau dihapus pada tanggal kejadian. Periksa file sistem untuk mencari tanda-tanda modifikasi atau penambahan kode berbahaya. Gunakan fitur pencarian heuristik di autopsi untuk mencari file yang memiliki karakteristik yang mencurigakan. Lalu, rekonstruksi timeline. Buat garis waktu kejadian berdasarkan data yang diperoleh dari log dan file. Identifikasi aktivitas yang tidak biasa sebelum dan sesudah kejadian. Dan terakhir yaitu analisis jaringan. Jika memungkinkan, analisis traffic jaringan untuk mencari komunikasi yang mencurigakan dengan server eksternal. Cari bukti pengiriman dari luar sistem. Selanjutnya yaitu investigasi kejadian kerusakan data akibat infeksi virus ransomware pada WebKit. Yang pertama langkah-langkahnya yaitu akuisisi image. Buat salinan forensik dari server WebKit yang terinfeksi. Lalu yang kedua analisis log. Periksa log sistem, log aplikasi, dan log keamanan untuk mencari entry yang mencurigakan. Analisis file. Cari file dengan ekstensi yang tidak biasa, file yang ukurannya berubah secara drastis, atau file yang tidak dapat dibuka. Rekonstruksi timeline. Buat garis waktu kejadian berdasarkan data yang diperoleh dari log dan file. Selanjutnya yaitu analisis jaringan. Periksa traffic jaringan untuk mencari komunikasi yang mencurigakan dengan server komando dan kontrol ransomware. Lalu, identifikasi sektor serangan. Cobalah untuk mengidentifikasi jenis ransomware yang menyerang dan membandingkan sampel malware dengan database malware yang ada. Berikutnya adalah investigasi kejadian pencurian data akibat infeksi Trojan KPU. Akuisisi image. Buat salinan forensik dari sistem yang terinfeksi. Lalu, pastikan proses akuisisi dilakukan dengan benar untuk menjaga integritas data. Kedua, analisis log. Periksa log sistem, log aplikasi, dan log keamanan untuk mencari entry yang mencurigakan. Lalu, cari pesan error, peringatan, atau aktivitas yang tidak biasa. Selanjutnya yaitu analisis file. Cari file yang diubah atau dihapus pada saat atau sekitar waktu infeksi. Periksa file sistem untuk mencari tanda-tanda modifikasi atau penambahan kode berbahaya. Gunakan fitur pencarian heuristik di autopsi untuk mencari file yang memiliki karakteristik yang mencurigakan. Lalu, buat garis waktu kejadian berdasarkan data yang diperoleh dari log dan file. Dan identifikasi aktivitas yang tidak biasa sebelum dan sesudah infeksi.
Berikutnya yaitu analisis jaringan. Jika memungkinkan analisis traffic jaringan untuk mencari komunikasi yang mencurigakan dengan server eksternal, cari bukti pengiriman data keluar sistem. Dan yang terakhir yaitu analisis kode jika memungkinkan. Jika Anda memiliki akses ke kode sumber aplikasi yang terinfeksi, cari bagian kode yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan fungsi normal aplikasi. Identifikasi bagaimana Trojan KPU menginfeksi sistem dan mencuri data. Dan yang terakhir yaitu analisis form yang menghapus data pengguna Google menggunakan autopsi. Langkah-langkah pertama yaitu akuisisi image. Buat salinan forensik dari sistem yang terinfeksi, pastikan proses akuisisi dilakukan dengan benar untuk menjaga integritas data. Lalu, analisis log. Periksa log sistem, log aplikasi, dan log keamanan untuk mencari entry yang mencurigakan. Cari pesan error, peringatan, atau aktivitas yang tidak biasa. Lalu, analisis file. Cari file yang diubah atau dihapus pada saat atau sekitar waktu infeksi. Periksa file sistem untuk mencari tanda-tanda modifikasi atau penambahan kode berbahaya. Gunakan fitur pencarian heuristik di autopsi untuk mencari file yang memiliki karakteristik yang mencurigakan. Lalu, rekonstruksi timeline. Buat garis waktu kejadian berdasarkan data yang diperoleh dari log dan file. Identifikasi aktivitas yang tidak biasa sebelum dan sesudah infeksi. Lalu, analisis jaringan. Jika memungkinkan, analisis traffic jaringan untuk mencari komunikasi yang mencurigakan dengan server komando dan control worm. Cari bukti pengiriman data keluar sistem. Dan yang terakhir yaitu analisis kode. Jika Anda memiliki akses kode ke kode sumber aplikasi yang terinfeksi, cari bagian kode yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan fungsi normal aplikasi. Identifikasi bagaimana worm menghapus data penggunaan Google. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.